pagi Bapak Ibu. Pagi anak-anak. Ya, pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, boleh berkumpul di ruangan guru ini dalam keadaan sehat. Pertama yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian. Pada kesempatan ini saya di sini Dewi Simanjuntak, calon guru putra angkatan 11 dari SD kita tercinta SDN 17 3182 Tolong, Kabupaten Tapanuli Utara, akan menyebarkan pemahaman yang saya dapat selama pendidikan di calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Kita pelajari pada saat ini tentang budaya positif. Namun biar kita lebih fresh, lebih semangat, saya mau mengundang Bapak dan Ibu guru dan anak kami sekalian untuk berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mau mengenal dulu nama-nama makanan. Tahu nama-nama makanan? Tahu ya, banyak makanan tradisional kah, modern kah, banyak. Jadi kita mau permainan dulu sebentar. Misalnya, saya bilang gado-gado, ya kan? Kemudian nanti akan saya tunjuk satu orang, kemudian yang saya tunjuk akan melanjutkan dengan nama makanan, tapi dari huruf belakangnya gado-gado, ya kan? Tapi kita menyebutkan lape, berarti huruf belakangnya adalah oke, lape, nih. Dan T. Ayo, telur. Tunjuk satu teman. Apa Bapak Ibu guru boleh? Steven. Rambutan. Rambutan. Oke. Ayam. Oke. Oh, lagi. Ibu cerita dulu. Ya, bagus. Pisang. Habis ada lagi. Oh siapa ayo ada lagi. Goreng bakwan. Oke. Semuanya sudah kena giliran ya. Oke, mari tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu dan anak kami silakan kembali. Perjalanan kita tentang makanan banyak ya. Di fresh sudah lebih semangat. Ya. Baik, kita kembali ke materi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Mungkin nanti banyak kata yang baru kita dengar, maka kita bisa sama-sama belajar di sini. Perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ya, kita pas ya berdasarkan. Dimulai dari sini. Mari kita depan-depanan. Tangan satu. A B A gitu lah ya. Jadi si A, tentukan yang mana A yang mana B. Si A bisa mengepal tangannya, sekut buatnya. Kemudian si B berusaha membuka kepala tangan si A. Sudah. Si B tadi kan berusaha membuka kepala. Si B ini boleh membuka dengan cara bujukan artinya buka lah,
enggak, kan? Atau dikritik misalnya, atau dengan kekerasan juga boleh. Yang penting usaha dia harus bisa terbuka lagi. Kemudian si A, dia bisa tetap menahan tangannya atau dia bisa membuka, terserah dia, terserah si A. Ya, atau dia mau bertahan tersebut, kenapa nggak mau membuka tangannya boleh. Bisa, Bapak Ibu? Bisa? Oke, sudah berpasangan semuanya? Ada yang berubah? Ya, Ibu pasal Ibu dan Ibu pada membuka Ibu bungkus. Oke, Ibu kepala dan Pak Tongan juga. Yang lain? Dalam hitungan 5 selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya biar terbuka tangan Pak Sultan? Ya, terima kasih. Saya rujuk Bapak Ibu karena aku kan lebih tua daripada Ibu. Sebab Bapak Ibu lebih dari kekuatanku, maka saya rujuk dengan Bapak Ibu supaya Bapak biar cepat ini selesai. Ibu nggak kuat lagi, begitu. Jadi bagaimana Pak setelah Pak? Saya merasa kasihan. Bukan saya, karena begitu bulan saya jadi terkait. Ada yang karena merasa dia lebih muda, dia menghargai yang lebih tua. Ada yang karena diberi TV, makanya jadi dibuka. Karena diberi TV dibuka. Ada hubungan dengan yang tadi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, sama dengan yang tadi, yang muda menghargai yang tua. Karena tua aja yang ibu mengatur berlepas. Karena ibu lebih tua ya udahlah, untuk bilang sama ibunya. Ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan mungkin lagi dari benar. Tanganmu cantik loh kalau terbuka. Ada tadi yang bilang gitu. Jelek loh tanganmu kalau terbuka. Sebenarnya ya. Cantik loh kalau mengejar tugas semua. Makin cantik loh kalau pakaian rapi. Jadi penguatan positif itu bermanfaat. Ternyata enggak. Itu hanya sementara. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat membuatkan merasa. Mungkin tadi dengan memiliki, dengan memiliki tadi, ya bisa menguatkan karakter orang. Ternyata enggak. Bahkan si Evan tadi tidak berubah pendiriannya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bersama dengan yang pertama, orang yang lebih tua bisa memaksa dia lebih muda. Ternyata tidak bisa. Jadi intinya tangan kita ini kita yang menguasai, diri kita ini kita yang menguasai. Apapun motivasi dari luar, kalau memang kita tidak mau membuka diri, tidak mau mengakui, itu kita. Karena yang bisa menguasai kita adalah diri kita sendiri. Tanpa dari luar yang bersifat sementara, hanya karena alasan tertentu. Apakah itu hanya menghargai, karena tidak tahan lagi dengan hukuman, maka kita buka. Atau karena kita benar, misalnya tiap hari dipanggil. Yang hari diperingatkan, benar aku capek. Capek sekali saya mendengarkan ibu merepet. Capek sekali saya mendengarkan harjian ibu itu adalah besok nggak mau lagi aku berbuat tapi tidak bertahan. Stimulus respon teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama, enggak benar ya? Yang benar adalah setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang dengan pandangan kita. Ternyata dunia ini universal, nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah hanya diri kita. Orang lain nggak bisa. Bahkan anak kita pun nggak bisa kita ubah. Nggak bisa sesuka anak kita menentukan kemauan dia, nggak bisa. Jadi hanya kita yang bisa kita ubah. Hari ini aku nilainya 9, besok aku nilai 9,5, besoknya 10. Jadi perbandingan diri kita dari hari ini ke besok, ke selanjutnya itu yang perlu. Bukan perbandingan
baik, atau kita mau menuju seperti orang lain. Ibarat dia nilai 9, aku juga enggak. Tapi hari ini aku nilai 6, besok aku mau berubah dari nilai yang nilai tadi. Jadi diri kita sendiri bisa kita ubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak ada yang bisa mengontrol kita. Sekalipun kita terlihat lemah, gampang dibodoh-bodohi, gampang dipengaruhi, tapi sebenarnya kita punya kontrol diri. Kita yang mengontrol diri kita. Jadi kalian anak-anak kami, kalian ini tidak mengambil lemah, bukan berarti jadi bisa suka-suka, tapi punya prinsip sendiri. Ya, mungkin dia melakukannya kata-kata terpaksa. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kemudian penguasaan ada pada saat bukan gagal. Gagal juga bisa kita paksa dia ternyata tidak ya. Yang bisa dia kolaborasi pilihan pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dia jual model yang benar adalah model berpikir menang. Bagaimana kita bisa menang? Orang lain yang coba juga menang. Tidak ada sikap. Dari permainan kita tadi dan juga teori kontrol yang sudah kita lihat bersama, maka kiranya ada perubahan paradigma belajar dan pengasuhan. Perubahan paradigma belajar artinya perubahan keyakinan kita yang lama bergeser kepada yang baru. Kalau dulunya kita memahami bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada guru. Gurulah yang menentukan arah dari pembelajaran. Seperti tadi, si B adalah guru yang seharusnya menentukan arahnya tadi, harus terbuka, harus terbuka. Ternyata enggak. Kita sekarang pembelajarannya bergeser. Muridlah yang menjadi pusat pembelajaran. Segala sesuatu yang kita kerjakan di sekolah ini tujuannya adalah untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi bagaimana seorang guru untuk mengembangkan diri murid? Berarti kita harus belajar bagaimana karakteristik setiap anak. Maka ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berbeda bagi setiap guru, pembelajaran yang berbeda bagi setiap guru. Mungkin akan terasa lebih berat, tapi kalau kita kerjakan hasilnya akan menjadi anak-anak kita menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan nantinya di masa depan. Kalau mau punya masa depan yang bahagia, mau ya. Jadi mulai sekarang kita bisa mulai memasukkan paradigma baru ini ke mindset kita bahwa miliklah yang menjadi pusat kita untuk mengajar, bukan dari kita yang menjadi pusat. Kita nggak boleh membuat pembelajaran sama untuk setiap murid, tapi bagaimana kita untuk mencapai anak itu berkembang sesuai dengan kemampuan dia. Kita yang belajar, kita yang melihat apa yang dimaksud, pembelajaran yang bagaimana. Pendengar kata disiplin, apa yang terbayang yang benar kita, apa yang terlintas. Ada bapak ibu yang mau menyampaikan kalau kita dengar disiplin, apa ya disiplin? Ada bapak ibu? Peraturan yang sama-sama kita sepakati dan harus dilakukan dengan mudah. Peraturan. Ada lagi bapak ibu? Disiplin itu menurut saya itu sebenarnya tanda kutip atau tuntutan yang harus dilaksanakan. Ya, peraturan tanda kutip yang harus disiplin. Kalau bisa saya sebutkan tadi yang bapak ibu adalah peraturan, adalah tata tertib yang harus ditaati, yang harus dikerjakan. Benar ya, jadi disiplin itu yang sudah disepakati dan harus dilakukan. Kemudian mari kita lihat disiplin positif. Itu kan disiplin, berarti disiplinnya itu pemaksaan untuk melakukannya. Tapi di sini disiplin positif. Kalau menurut saya yang menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari kata disiplina dari bahasa hati yang artinya belajar. Bukan hukuman, tapi kita belajar. Dan juga disiplin yang berasal dari kata yang sama dengan disiplin yaitu pengikut atau murid. Jadi orang yang melakukan tindakan disiplin adalah orang yang punya prinsip, yang sudah mengetahui motivasi dirinya untuk memenuhi sesuatu. Kalau kita
menyenangi seseorang, kita akan mengikutinya karena kita tahu bahwa seseorang itu misalnya kita suka dia cantik, dia ganteng, atau dia baik, dia populer misalnya. Jadi kita ikuti dia. Sama dengan disiplin ini. Kalau memang itu berasal dari diri kita nggak sendiri, maka kita akan mengerjakan ya, disiplin positif. Disiplin positif juga adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk mengontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi sebagai pendidik, kita sebagai orang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan mengikuti motivasi intrinsik atau motivasi dari orang. Jadi dengan adanya disiplin ini kita mau membentuk anak kita agar punya motivasi yang baik, punya motivasi dari dirinya, sehingga disiplin-disiplin yang sudah kita sepakati bersama bisa dikerjakannya. Bukan karena paksaan lagi, tapi memang sudah dari kesadaran. Apa saja nilai-nilai kewajiban yang perlu kita ketahui? Ada di sini banyak sekali yang nilai-nilai kewajiban. Nilai kewajiban itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini secara universal atau secara umum. Bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada juga yang peduli, rajin, berintegritas, bahagia, keadilan, baik hati, berkomitmen, percaya diri, belas kasih, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, sangat banyak ya. Rasa hormat, mandiri, menghargai, jadi sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bentuk di dalam diri siswa. Jadi merupakan tujuan kuliah yang ingin dicapai setiap siswa. Inilah tujuan dari disiplin positif yang kita kerjakan agar siswa memiliki nilai-nilai kebajikan ini dalam dirinya. Kemudian ya, kita mau belajar bagaimana seseorang berperilaku. Motivasinya ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Jadi seseorang itu seperti tadi, agar dia tidak merasa kesakitan lebih lama, maka dibuka saja hatinya. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, mungkin tadi bisa kita kasih sama teman kita dari uang 50.000 tak tambah. Atau di kelas, nanti dikasih poin tambahan bagi yang bisa menyelesaikan dengan cepat. Anak-anak akan berlomba-lomba untuk mendapatkan imbalan tadi, tapi itu akan mengabulkan tujuan awal kita bahwa seseorang itu harus belajar. Seseorang itu perlu belajar. Dikabulkanlah itu dengan imbalan tadi. Aku perlu mendapat imbalan. Itu tujuannya. Bergeser tujuannya. Padahal nilai kebajikannya harus aku perlu belajar dalam sekolah. Aku perlu pintar, bukan aku perlu mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi harapan kita adalah motivasi yang terbentuk dari diri siswa ini adalah mampu dia menghargai dirinya dan juga mereka menjadi orang yang mereka inginkan, bukan yang diinginkan orang lain. Kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Inilah hukuman. Jadi dia sifatnya hanya satu arah, hanya dari kita, dari bapak ibu guru. Gak mungkin siswa menghukum kita kan, tapi kita yang menghukum siswa untuk mengerjakan sesuatu, memaksa dia besok
Kalau tidak dikerjakan, lagi PR-nya harus berubah siswa pun misalnya seperti ya. Jadi ketika dia tidak mengerjakan PR-nya, langsung kita berpikir hukuman apa yang cocok untuk anak ini. Tanpa adanya diskusi dulu dengan anak, tanpa ada bertanya dulu dengan anak, tapi langsung kita berikan hukumannya. Jika itu bersifat fisik maupun psikis menyakiti dengan anak. Yang kedua adalah konsekuensi. Ini sudah terencana, sudah disepakati contohnya dalam sistem sekolah. Kalau tidak memakai atribut, tidak memakai topi saat upacara hari Senin, misalnya itu sudah disepakati. Jadi bukan tiba-tiba hukumannya datang, tapi memang sudah ada kesepakatan. Kalau terlambat ke sekolah hukumannya, misalnya membersihkan kamar mandi atau mengambil sampah. Jadi hukuman ini, konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Dia sudah terencana, namun tetap membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan serta-merta hanya hukuman, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seperti tadi paradigma kita harus berubah. Tujuan kita adalah mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan dari sini. Jadi kita berangkatnya dari anak. Tujuannya untuk mengembangkan diri anak. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki si anak, agar mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan sifat yang mau belajar dari kesalahan. Kemudian kita lihat ada di sini studi kasus. Saya bacakan buku A. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam-diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat hari matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi guru dan tak sengaja menjadikan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat Iva yang menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat berlalu Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan menahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bisa Bapak Ibu menangkap kasus yang ada di depan ini? Mungkin bisa terbayang-bayang kita kejadiannya di kelas kita. Kita sebagai gurunya, siswa kita seperti si Iva ini. Atau pernah kita mengalami ini? Bapak Ibu? Mungkin pernah, tapi dengan kasus yang lain. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah kita setuju? Tidak ya Bapak Ibu. Kalau mungkin itu di kelas kita setuju aja, tapi setelah kita lihat ternyata si Iva ini mentalnya itu yang jadi bermasalah. Dia ditertawakan, dipermalukan, apalagi dia kalau untuk anak kelas yang lebih tinggi ya, 4, 5, 6 dia sudah mulai tahu rasa malu itu apa, rasanya ditertawakan di depan itu, dia pasti sudah tahu. Kalau anak kelas 1, kelas 2 mungkin belum ngerti dia, malah dia mungkin tertawa. Tapi untuk anak yang kelas tinggi ini sudah tahu dia. Besok mungkin aku tidak usah lagi sekolah, atau setiap bapak itu masuk aku akan diam terus. Itu mungkin akan menjadi benar sih. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Gimana Bapak Ibu? Iya, benar sekali, hukuman. Walaupun tidak dihukum di saat dia secara fisik, tapi dia sudah dilemahkan psikis. Melakukan tindakan atau kesalahan, semua orang punya alasan. Tidak ada seseorang melakukan sesuatu itu tidak beralasan alasan. Pasti ada alasannya.
Dan alasan itu ada lima kebutuhan dasar manusia. Jadi anak kita berperilaku yang salah, pasti dia sedang memenuhi kebutuhan di antara yang ini. Apa itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya anak kita sedia misalnya mengganggu si Kia karena si Kia punya jajan 5.000 contohnya, diambilnya makanan si Kia itu. Kalau kita telusuri bisa saja si dia karena kalau tidak salah kalau misalnya dari pagi-pagi tidak memberikan jajan, akhirnya dia mengganggu temannya. Tapi kalau kita menggunakan hukuman atau konsekuensi, kita akan langsung memberikan hukuman. Dia mengganggu teman itu kan tidak baik, kamu harus dihukum. Kita tidak mau tahu apa alasan si dia dilakukan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima banyak sekali kita jumpai. Ada anak-anak yang suka mengganggu temannya, padahal dia sedang mencari perhatian. Ada anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR-nya, agar gurunya lebih perhatian sama dia, atau dia sering melawak di kelas, membuat kegaduhan di kelas. Padahal sebenarnya teman-temannya tidak mau menemani dia begitu. Akhirnya bagaimana cara untuk orang lain suka sama aku? Dibuat belalah, kegaduhan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atas kebutuhan, pengakuan atas kemampuan ibadahnya. Agar orang lain tahu bahwa aku pintar, maka aku harus menunjukkannya dengan cara akulah yang lebih berkuasa di sini. Akulah yang lebih mampu di sini. Ini sering juga terjadi. Kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan kegiatan. Dia ingin bebas, misalnya dia nggak mau di kelas belajar. Buku ini terus terang. Aku maunya di kelas, di luar kelas, belajar di luar kelas. Gak bebas di sini, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak inginkan. Kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bersama juga dengan kebebasan. Senang itu bisa positif, bisa negatif. Ada anak yang merasa senang kalau dia bisa membuat temannya tersakiti atau membuat kegaduhan di kelas, dia senang. Padahal banyak sekali kesenangan yang bisa kita lakukan yang bersifat positif. Jadi di dalam melakukan restitusi nanti kita harus melihat 5 dasar kebutuhan manusia. Karena tidak ada manusia yang ingin langsung disalahkan, langsung di ultimatum bahwa salah, harus menutup. Tidak ada manusia seperti itu yang menginginkan itu. Setiap orang ingin dimengerti. Kenapa sih dia berbuat seperti itu? Untuk baik-baik, untuk lebih memahami kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di sini ada tulis yang bisa kita jawab bersama. Bapak, Ibu, dan anak-anak boleh memilih jawaban yang benar ya. Saya akan mendengarkan seperti Ibu guru tidak banyak waktu hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apakah itu kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau kepuasan? Kesenangan. Sepakat semua kesenangan? Contohnya Pak Siki datang dengan ikat rambut baru. Ibu dulu nggak melihat aku, padahal aku baru. Padahal aku pengen dia jadi aku baru. Kesenangan? Iya, saya Cinta dan kasih sayang. Kan perhatian ya. dia mau Jadi apa? Kita bersama seperti itu. Misalnya baju kita bagus, kita pilih kan baju pertama supaya kita nanti berjaga. Jadi cinta dan sayang. Oke, jadi pertanyaan kedua, mari kita siap begitu. Aku hebat kan? Bisa bikin guru kejar aku. Kemana dia? Kebebasan kan? Cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan? Kesenangan. Aku hebat kan? Tadi hebat itu masuk kemana itu? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. kebebasan. Kemana? Penguasaan. Ada yang bilang penguasaan.
Dia mau menunjukkan apa di sini Bapak Ibu? Aku ya berkat. Apa? Kebebasan. Kesenangan. Kamu kesenangan. Kesenangan itu aja berarti kesenangan. Oke. Keluasan itu adalah bagaimana seseorang itu menunjukkan bahwa dia hebat, bahwa dia lebih dari orang lain. Hati-hati untuk pertanyaan ketiga. Ibu bilang, aku tidak boleh bersenang hati sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, aku harus tenang, tidak ada sebarang. Kan nggak seru jadinya. Apa itu? Kebebasan. Kesenangan atau kebebasan? Oke, kesenangan. Sama. Dia sedang bersuil. Nah, tapi nggak boleh sampai dulu. Baik, kita lanjut posisi kontrol restribusi. Jadi ada 5 posisi seorang guru untuk mengontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol tadi. Jadi termasuk identitas gagal atau motivasi internal lah kalau posisi kontrolnya itu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena itu eksternal ya, menciptakan motivasi yang dari luar. Tapi kalau sebagai teman, pemantau, manajer sudah masuk ke bukan motivasi intrinsik, tapi sudah masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses. Sudah lebih baik posisi kontrol sebagai teman daripada penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lihat bagaimana seorang guru yang penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti bahkan menyindir. Tapi abang kosong kan dok? Abangmu pintar loh, kau kenapa ya? Nah, katanya dia menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kayak mana nih saya tadi? Gak kasihan kau sama ibu. Udah capek-capek ibu dari tadi ngomong. Gak kau dengarkan juga, main-main kau di situ. Gak kasihan kau pelan sama ibu. Nah, itu yang membuat orang merasa bersalah. Jadi dia ya. Sesekali kami itu lebih kaya bertanya. Dalam menghukum guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan saya hukum. Ya, dengan pola yang keras atau hati. Kemudian dalam membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, seperti kecepatannya. Kemudian untuk sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Ya udahlah, pilih lagi ya. Nanti ibu lakukan sama orang kelas. Kamu ini besok-besok jangan gitu lagi ya. Nah, itu contoh membuat sebagai teman. Kemudian pemantau, apa ketentuannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah terjadi sekarang. Nah, seperti tadi ya, dia pakai jurnal, dia pakai catatan-catatan. Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang dia yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi dia menggunakan pertanyaan yang si anak bisa jawab dan menjelaskan sesuai dengan kemampuan dirinya, sesuai dengan apa yang dia harapkan tentang dirinya. Konstitusi ini di antara kelima posisi kontrol yang tadi
Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita sama-sama sudah dengar tadi, lebih enak gitu mendengarkan si manajer tadi. Dia sudah suaranya lebih lembut, menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga si anak bebas menjawab sesuai dengan apa yang dia ingin. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi dari pertanyaan itu, anak-anak dibimbing untuk mencari solusi dari permasalahan sendiri. Bukan guru yang menawarkan solusi. Yang ketiga, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat cipta identitas positif pada diri murid. Nah, jadi tadi gurunya yang sebagai manajer, tapi ketika kita melakukan posisi kontrol manajer, maka akan terbentuk sendiri kemampuan manajer itu dalam diri siswa. Mampu dia mengontrol dirinya sendiri, sehingga akan tercipta lagi identitas positif atau kebiasaan-kebiasaan yang positif dari diri. Pada keyakinan sekolah akan kelas. Tadi kita sudah belajar nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang universal, yang kita yakini bersama bahwa itu memang baik. Maka itulah kita gunakan dalam menciptakan keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, kita yakin bahwa saling menghargai masuk kepada nilai kebajikan. Saling menghargai. Kalau kita jabarkan saling menghargai itu sangat banyak. Menghargai bapak ibu guru, menghargai siswa, menghargai teman, menghargai orang lain yang sedang berbicara di depan dengan tidak membuat keributan di tempat duduk, contohnya. Jadi contohnya bisa kita jabarkan. Tapi kalau peraturan dia lebih rinci dan konkret. Contohnya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ribut. Itu peraturannya. Tapi kalau dia keyakinan kelas, dia lebih abstrak yang masih bisa kita jelaskan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi misalnya saling menghormati, misalnya kebersihan itu banyak ya, misalnya kebersihan kelas, kebersihan lacinya, kebersihan sekolah, kebersihan dirinya, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan dia bentuknya negatif. Contohnya tadi tidak boleh merokok. Negatif ya? Negatif. Positifnya menjadi apa? Kalau kita ubah dia menjadi keyakinan sekolah atau kelas, tidak boleh merokok. Jadi apalah keyakinan universalnya, kebajikan. Termasuk ya, nanti jaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan ini banyak. Jadi dia berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif. Jangan digunakan seperti ya, jangan, tidak, itu tidak boleh di dalam keyakinan sekolah atau kelas. Tapi dia bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas agaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Itu banyak sekali, tapi misalnya dalam satu bulan atau dalam satu pokok bahasan, kemudian keyakinan kelas apa sih yang mau dicapai? 4, 3 atau 5 sedikit pun tapi bisa kita laksanakan daripada banyak sekali tapi hanya kita lupa dan tidak mengerjakan. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bukan yang tidak bisa diterapkan, tapi memang benar-benar adalah kebutuhan kita bersama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini mungkin sudah ada sebagian yang sudah mengerjakan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu haruslah ada kolaborasi kerjasama antara guru dan siswa.
bukan hanya pendapat siswa, bukan hanya pendapat guru, tapi pendapat yang ada dalam kelas guru dan siswa. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Jadi apa pendapatmu? Keyakinan atau kebaikan universal apa yang meyakini untuk bisa kita kerjakan? Sampaikan pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak monoton dia, hanya itu kemudian kita gunakan dalam satu tahun, ya. Tapi kita tinjau lagi, bisa nggak ya kita tambahin lagi kebaikannya yang lain, ya? Atau yang ini sepertinya belum dikerjakan, kita buatkan lagi untuk membuat keyakinan kelas yang sekarang kita buatkan lagi, seperti itu. Jadi ditinjau dia. Untuk menentukan keyakinan sekolah kelas ini, tadi sudah saya sampaikan juga. Adanya kerjasama ya antara kepala sekolah, guru, dan murid. Jadi semua harus curah pendapat. Artinya semua harus berpendapat. Jangan nanti setelah disepakati keyakinan kelas itu kurang hijau, berat sekali ya. Kalau harus datang pagi-pagi, udahlah kita ada jam 8 masuk misalnya. Nggak bisa kalau jam 7.30 nggak bisa. Kenapa dia nggak menyampaikan pendapatnya? Gitu ya. Jadi dia harus ikut serta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ketika sudah semuanya menyampaikan pendapatnya, kemudian dicatat, ditulis semuanya. Baik itu yang sama pun pendapatnya, ditulis saja semuanya. Kemudian ketika susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, gunakan kalimat positif. Contohnya, kalau negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, maka positifnya adalah berjalanlah di kelas. Tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat tadi, kan sudah kita cermati semuanya. Pendapat setiap siswa. Sekarang diajak siswanya untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu satu keyakinan saling menghormati. Jadi ketika kelas 1 sedang peraturan-peraturan tadi, kalau kita kumpulkan dia menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Jadi pendapat-pendapat siswa yang banyak tentang peraturan yang diinginkan yang bisa kita satukan menjadi satu keyakinan, atau kalau misalnya lebih dari satu juga bisa kita buat. Kemudian nomor 5, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Tadi yang udah banyak kali peraturan itu kita satukan menjadi satu keyakinan. Akhirnya berkurang lagi banyak. Jadi nanti akan tinggal jadi 4, jadi 5, gitu ya. Dan itu membuat siswa mudah mengingatkan. Dan ketika dia melakukan kesalahan, itu yang kita tanya. Contohnya, Samir saat gurunya mengajar di kelas, dia melempar-lempar kertas sama teman-teman. Dia gurunya memanggil, keyakinan apa yang kamu lakukan, Niel? Saling menghormati, Pak. Kenapa bisa seperti itu, saling menghormati? Iya, Pak. Saya tidak menghormati Bapak yang sedang mengajar, dan teman-teman saya juga tidak menghormati mereka saat mereka belajar. Saya lempar-lempar kertas, Pak. Masuk dia di sini ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu dilanggar, maka guru bisa bertanya, yang mana kamu langgar? Siswa sendiri yang mendeskripsikan yang mana yang dilanggar. Jadi bukan langsung kita buat, tidak boleh melempar-lempar kertas, tapi itu sudah masuk ke dalam keyakinan saling menghormati. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya
dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga kelas. Artinya, keyakinan itu adalah kesepakatan bersama. Ketika kamu melanggarnya, berarti kamu melanggar keyakinanmu. Ketika kita melanggarnya, kita sedang melanggar apa yang kita yakini baik. Bukan yang diyakini kelas lain baik, tapi yang kita yakini bersama di kelas itu. Menandatangani, harus semuanya ikut menandatangani. Agar dia tidak bisa mengelak, oh itu bukan keyakinan saya, itu keyakinan orang lain, itu orang lain yang buat. Tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Jadi bukan disembunyikan biar awet untuk tahun depan, ya kan? Tapi ditempelkan di depan kelas agar semua warga kelas bisa melihat. Dan ketika dia melihat, dia mau belajar dari situ. Dan dia mau terus meyakini keyakinan tersebut. Kira-kira Bapak Ibu bisa kira-kira dibayangkan bagaimana membuat keyakinan sekolah atau kelas? Sudah bisa? Bisa ya. Pertama tadi sudah pendapat. Semua pendapat sesuai kita mampu. Mau itu sudah bentuk keyakinan atau bentuk peraturan kita tahu. Kemudian kita satu-satukan dia. Kita kumpulkan dia. Setiap peraturan yang dibuat itu mana yang sama. Kita satukan. Kemudian kita ubah dia. Kalau misalnya masih kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti itu. Kemudian kita sama-sama meninjau keyakinan tersebut. Jangan terlalu banyak kita buatkan, tapi bisa sedikit dulu agar mudah untuk dikerjakan dan mudah untuk diingat. Kemudian kita tangani bersama. Setelah itu kita seperti itu kira-kira. Jadi harapan saya, setelah kita sama-sama sudah belajar di sini, keyakinan kita masing-masing sudah bisa kita buatkan. Khusus untuk anak kelas 1 dan kelas 2 mungkin akan sulit, apalagi mereka belum bisa menulis. Jadi bisa kita yang menuliskan kira-kira kebaikan apalah yang kamu inginkan apa. Pokoknya tidak ribet Bu, tidak saling mendorong Bu. Saya kita tuliskan aja. Kemudian nanti kita sendiri yang menyimpulkan keyakinan itu masuk ke mana. Bisa. Tapi kalau untuk kelas 3 sampai kelas 6 mungkin anak-anak sudah bisa menyampaikan pendapatnya sendiri. Kita tinggal meminta anak menulis, kemudian kita tempelkan dan kita simpulkan. Jadi harapan saya keyakinan kelas ini akan kita bentuk di kelas masing-masing. Kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas itu, maka perlahan kita akan mampu membuat disiplin positif di sekolah kita. Ya, keyakinan kelas, misalnya di kelas 1 setiap anggota perlu belajar. Nanti kalau lagi belajar nggak boleh mengganggu, ya. Atau setiap anggota perlu merasa senang. Kalau saya mengganggu teman saya, apakah dia masih senang? Ya. Kemudian setiap anggota perlu melakukan tugas. Jadi kalau dia tidak mengerjakan PR, masuk lagi ke sini. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, kemudian merasa aman. Aman enggak kalau buku tas kita misalnya diacak-acak, pasti anak-anak tidak nyaman. Atau kelasnya kotor, pasti anak-anak tidak nyaman. Kemudian ada di kelas 5 keyakinannya contohnya berpikir positif, tidak selalu negatif pikirannya. Kemudian menjadi dirinya yang terbaik. Kalau aku berbicara kasar, itukah diriku yang terbaik? Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Masuklah ke sini nanti tidak mencuri, tidak mengambil barang-barang lain tanpa sepengetahuannya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi dia bertanggung jawab akan setiap tugasnya. Kemudian senantiasa membantu. Dan yang lainnya juga ada hormat. Hormat ini bisa menghormati orang lain atau barang milik
orang lain tersebut, kemudian bekerja dan juga diterima dan dimiliki. Jadi dalam relasi itu ini sangat penting ya, diterima dan dimiliki. Artinya kita berada di relasi itu kita merasa disayangi, bukan merasa disisihkan. Jadi setiap anak perlu untuk saling menerima kekurangan orang lain. Ada seperti itu. Yang nomor saya karena dia kurang pintar misalnya, nggak kita temani, atau dia kurang cantik atau kurang ganteng, kita jauhi, enggak ya. Jadi setiap orang perlu untuk merasa diterima dan dimiliki. Aku walaupun kurang pintar di kelas ini, tapi teman-temanku sayang sama aku. Gitu ya. Jadi kita perlu menciptakan rasa seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh keyakinan kelas. Tapi kan kelas kita berbeda. Orang-orang yang ada dalam kelas kita berbeda. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada patokannya, tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kelas tersebut. Tidak ada yang menyatakan bahwa keyakinan kelas satu nilai yang benar, keyakinan kelas 5 nilai yang benar. Enggak. Semua keyakinan yang benar kalau sudah dikerjakan seperti yang tadi. Kita cari kebutuhan siswa dalam kelas tersebut. Jadi seperti itulah untuk membuat keyakinan. Ada bapak ibu yang mau menyampaikan perihal keyakinan kelas ini? Ya. Terima kasih Bu. Baik, ini adalah pembelajaran kita yang terakhir. Jadi setelah kita membuat keyakinan keras dengan didasari oleh nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga berarti 3 sisinya. Restitusi artinya perbaikan, langkah-langkah perbaikan untuk menguatkan karakter siswa, mengembalikan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa kita ucapkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah loh. Ibu juga pernah nggak? Tepat waktu sekolah. Ibu juga pernah berkata-kata sama orang lain. Ini bukan hanya kamu. Atau ibu juga pernah loh memecahkan kaca di rumah. Pernah memecahkan vas. Jadi kita kembalikan dulu identitas siswa itu, bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan itu, semua orang pernah, agar dia merasa bahwa aku menjadi orang yang sangat gagal. Ya, jangan kita buat anak itu menjadi orang yang gagal, tapi kita kembalikan identitas itu, kita stabilkan dulu emosinya. Ya. Ibu juga kalau disebut-sebut nama tua ibu pasti marah. Kamu juga seperti itu kan? Pasti kamu marah, kamu balas kan? Itu menstabilkan identitas. Kemudian setelah stabil emosinya, stabil identitasnya, kita validasi tindakan yang sama. Menurut kamu, ada nggak ya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan? Masuk data-data. Masuklah kita kepada kebutuhan dasar manusia. Apakah dia misalnya melempar-lempar tas dalam kelas itu untuk mencapai kebutuhan apa? Misalnya kesenangan. Ini bosan belajar. Metode kita itu aja, sama kan? Akhirnya anak-anak bosan. Nah, dilempar-lemparnya ke kelas ini. Gitu. Atau diatur-aturnya temannya. Kebutuhan apa yang sering ditunjukkannya? Berarti kebutuhan penguasaan. Dia mau orang lain mengakui bahwa dia lebih daripada orang lain. Atau kebutuhan bertahan hidup. Contohnya si Evan ini, ketika si Nian marah, diambilnya makanan si Nian. Kita marahi si Evan, padahal sebenarnya adalah kita nanya dulu kenapa seperti itu. Apakah kamu tadi pagi makan? Enggak, mamaku enggak masak dulu.
Oh, kita tahu bahwa si Abraham melakukan itu karena memang dia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, atau dia sedang lapar maksudnya. Seperti itu. Jadi kita tanyakan sama siswa, ada nggak cara lain yang lebih efektif untuk kau bisa mendapatkan kebutuhan yang itu? Selain kau marah-marah, selain kau cakap kotor, ada nggak ya yang lebih efektif untuk menunjukkan kesenanganmu? Ada nggak ya cara yang efektif untuk menunjukkan bahwa kamu memang hebat? Kamu punya nggak bakat? Ada nggak kamu bakat yang lain? Contohnya, kamu bisa bernyanyi. Coba itu tunjukkan ke orang lain, rasa bangga sama kamu. Nah, gitu ya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kebutuhan apalah yang sedang kamu penuhi. Kira-kira itulah yang mau dijawab dari validasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa yang sudah kita sepakati? Saling menghormati, Bu. Ya, saling menghormati. Sikap tadi sudah masuk ke dalam saling menghormati. Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Iya, Bu. Sebenarnya dia juga, Bu. Malas kamu, Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu mau menjadi orang yang selalu marah-marah? Sebenarnya enggak, Bu. Capek, Bu, kalau marah-marah terus, Bu. Tapi iya, Bu. Saya rasa memang saya perlu untuk menghormati orang lain. Jadi si anak yang mencari tahu masalahnya sendiri, kemudian dia juga ingin memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Dan inilah yang perlu untuk kita lakukan sebagai guru, menggunakan segitiga institusi di dalam memecahkan masalah sesuatu. Jadi kita tidak lagi marah-marah, memberikan hukuman, tapi berusaha untuk mengembalikan siswa kepada keyakinan yang dianggapnya baik. Nah, ini tadi ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini atau Ibu di sini mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak marah, berhak. Ya, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kamu marah-marah, apakah kamu mau menjadi teman untuk dirimu sendiri? Kemudian, sisi yang kedua validasi tindakan yang salah tadi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan keyakinan, kita tanyakan juga mau menjadi orang seperti apa dan tindakannya seperti apa untuk menjawab keyakinannya. Kita kembali ke studi kasus. Ada di sini Pak Joko dan juga Mario dan Adi. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar kabar dari piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami melempar makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Tina, kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan. Kalian yang lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Adakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, kata siswanya. Kemudian baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama.
berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu, ada azannya ya, pasti seru ya, main lempar-lempar makanan begitu. Iya Pak. Kemudian dilanjut, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kemudian datang Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kemudian dilanjutkan Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Nah, siswanya menjawab tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak Joko. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Apakah memberi hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Yang mana Bapak Ibu? Ya, benar sekali. Manajer. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan itu ada kesenangan kan, bertahan hidup. Ya, kesenangan. Dia berlempar-lempar. Pastinya mereka suka tertawa-tawa. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Kira-kira kalau tadi masih kita ingat cerita si Mario dan Adi, kira-kira apa yang dikatakan Pak Guru untuk menstabilkan identitasnya? Pastinya mereka sangat merasa bersalah karena yang kena itu tadi mungkin itu kepala sekolah. Kalau tadi yang kena adalah temannya, mungkin mereka tertawa. Tapi ini orang tua, orang yang dihormati, kepala sekolah pula. Pasti mereka sangat merasa bersalah, malu. Kira-kira tadi apalah yang dikatakan Pak Guru untuk menstabilkan identitasnya Mario dan Adi? Mereka berdua melakukan kesenangan tak merugikan orang lain. Melakukan kesenangan tapi merugikan orang lain. Masuk ke menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas, oleh Pak Joko untuk menstabilkan identitas siswanya adalah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Jadi si Bapak itu tidak menanyakan yang kalian lemparnya juga itu pas kita bukan begitu, tapi bukan dicari kesalahannya, tapi berpikir bersama apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah, nah itu tadi ya, kalian pasti senang melakukan hal tersebut, tapi apakah itu sudah benar? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, itu dari sisi ketiga dari solusi kita. Menanyakan keyakinan, ditanyakan kira-kira keyakinan mana yang kalian lakukan? Saling menghormati Pak, saling menghormati orang lain, dan juga dia di sini. Nah dari sini mereka bersama-sama untuk menemukan solusinya. Jadi nggak langsung dibilang kita jika ini membuat orang sebagaimana keras, cepat minta maaf, tidak seperti itu. Tapi bagaimana siswanya menyadari kesalahannya dulu, kemudian menyadari bahwa kesenangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bukan dengan cara yang negatif, tapi banyak hal yang bisa dilakukan dengan untuk mencukupi kebutuhan kesenangan. Demikianlah penjelasan mengenai segitiga restitusi.
sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini memerlukan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi, melalui segitiga institusi ini, kita sama-sama berharap bahwa budaya positif di sekolah kita akan semakin lebih baik. Tadi kita sudah sampaikan bahwa sudah baik di sekolah kita, tapi kedepannya bisa lebih baik lagi dan kita mampu menggunakan posisi control manager dalam melakukan perbaikan atau restitusi terhadap permasalahan siswa kita. Dan 3 tahapan segitiga restitusi kita tidak boleh mengabaikan. Kita harus tetap menggunakan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan tindakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu guru dan juga anak-anak kami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan bersama di sekolah ini demi kemajuan kita di sekolah ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 1. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini penting untuk kita kerjakan di dalam kelas 1 ini. Ya kan? Jadi kalian di sini sebagai siswa dan juga ibu guru setiap hari kita jumpa, iya kan? Iya. Setiap hari kita jumpa? Iya. Kecuali hari Minggu. Dan ketika kita berjumpa, kita perlu untuk saling menghargai satu sama lain. Ya kan, Gibran? Saling menghormati satu sama lain, menjaga barang-barang milik orang lain, kemudian juga bersikap sopan sama ibu guru, bersikap sopan sama teman-teman, agar terjadi apa? Pembelajaran yang baik, pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang aman, nyaman. Ya kan? Kita juga harus apa? Sama-sama mau menjaga kebersihan. Gibran, menjaga kebersihan itu dengan apalah? Apa saja menjaga kebersihan itu contohnya? Menyapu kelas, ya kan? Menyapu halaman depan kelas 1, mengambil sampah, tidak memasukkan sampah ke dalam laci atau ke dalam tas, ya kan? Iya. Kemudian apa lagi kebersihan itu? Menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri. Pakaiannya bersih, baju dan celana atau rok. Kemudian apa lagi? Rambutnya dirapikan. Bagi yang panjang rambutnya harus dipotong, digunting. Kemudian perempuan bisa di-cap, bisa diikat rambutnya biar rapi, ya kan? Kemudian apa lagi? Sepatunya harus selalu dicuci. Kemudian kalau masuk ke dalam kelas, sepatunya tidak usah dimasukkan. Di mana diletakkan? Di depan. Disusun dengan rapi. Iya. Kemudian kalau masuk ke dalam kelas, boleh nggak kita asal masuk saja? Boleh nggak? Boleh. Kita harus masuk dengan apa? Sopan santun. Caranya bagaimana itu? Tok tok tok. Bu, permisi. Saya mau masuk. Nah, kalau mau minjem sapu misalnya bagaimana?
Tapi ingat mengembalikan. Boleh meminjam tapi jangan sengaja disimpan-simpan di tasnya, nggak boleh ya. Kita harus menghargai barang orang lain. Oke, Ibu tanya. Dari penjelasan itu tadi kita mau membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, Ibu tulis di sini karena kalian belum bisa membaca dan menulis. Ibu aja yang menulis, kalian hanya menyebutkan. Oke, apalah menurut kalian nilai-nilai yang baik, sikap-sikap yang baik yang perlu kita lakukan di kelas ini? Ayo. Apa? Kalau disuruh gurunya? Iya, kalau disuruh ibu guru katanya meminjam sapu ke tempat orang lain harus dengan izin, ya kan? Izin. Oke. Apa lagi? Siapa yang mau? Oh ya, Sri, apa Sri? Iya, bagus. Jangan terlambat. Bagus. Ada lagi? Apa lagi yang mau kalian kerjakan yang baik-baik di kelas kita ini? Ayo. Si Chris. Iya, benar. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri tugasmu. Tidak boleh pinjam-pinjam tangan, ya kan? Iya kan? Iya, Bu. Baik sama teman maupun sama orang tua atau kakak atau abang. Apa lagi? Ayo. Ayo, boleh nggak kita kasar sama teman kita? Iya, berarti kita buat apa? Tidak boleh kasar. Apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh berbohong. Iya, betul. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ya, si Chris lagi. Tidak boleh berantem, ya. Sini ya, apa nih ya? Wih, ayo, harus ada dulu setiap orang. Ayo. Cepat, apa giliran? Oh, si Irlan, apa? Jangan ribut di kelas. Bagus. Ini sudah nomor berapa ya? Jangan ribut di kelas. Oke, apa lagi? Apa? Bersihkan kelas. Ih, luar biasa ya. Bersihkan kelas. Berarti kelas kita ini akan menjadi kelas yang bersih, ya kan? Apa lagi? Bersihkan lantai itu. Bersihkan lantai itu sama dengan kelas ya. Yang lain apa? Pakaian, ya kan? Iya kan? Pakai bajumu. Yang bersih. Berarti harus berpakaian Jangan mencuri orang. berpakaian bersih dan rapi. Apa tadinya? Jangan mencuri orang. Iya benar. Jangan Mencuri punya orang. mencuri punya orang. Berarti barang orang ya. Barang orang lain. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Dan sapu. Bu, minjam sapu. Berarti itu harus apa? Sopan. Oke, apa lagi? Si Chris. Jangan manis. Jangan menangis. Betul itu? Boleh ya kita saat belajar gitu boleh? Ya, tidak boleh. Berarti jangan menangis. Oke. Lihatlah dulu si Howard. Tadi kakinya diangkat ke atas kursi. Iya kan? Gak sopan. Tidak sopan. Berarti tidak boleh mengangkat kaki ke Kursi. tidak boleh mengangkat. Aduh, nggak muat. Kaki ke atas kursi. Oke, apa lagi? Cukup? Cukup? Masa
Jangan angkat kaki ke kursi. Oke, tapi sudah dibilang tadi ya. Ayo yang lain apa lagi? Sini yang belum ada, sini yang udah ada ya. Oh, udah ada tadi. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Ayo, ayo. Sini berapa yang kita? Ini kan kesepakatan kita semua kan? Iya, nggak boleh hanya sini ya, hanya si Kris. Nggak boleh semua. Ayo, menurutmu apalah yang mau ibu tulis di sini yang menurutmu itu baik? Sikap yang baik. Ayo, apa? Yang harus kita kerjakan. Ayo. Ayo kita. Ada lagi yang lain? Ayo. Siram bunga, betul. Siram bunga, iya. Ada lagi? Ada nggak lagi? Ayo. Jangan kasar sama siapa ini, Chris? Jangan kasar kepada teman. Yang kayak mana cara kasar ini? Maka bahasa kasar dia bu siapa? Kasar sekali dia ngomong sama aku bu. Gak boleh ya? Apa lagi? Apa lagi? Ada berapa? Itu bu. Ada berapa yang tahu? Asal tempel di sawah atau? Ada enggak lagi ya? Oke, sekarang kita mau menyatukannya biar nggak banyak kali kan? Terlalu banyak, jadi nanti kita lupa. Kita satu-satukan aja dia mana yang sama, ya kan? Coba kita lihat tadi izin ke kelas lain. Kemudian yang sama dengan ini apa ya? Izin ke kelas lain itu masuk ke mana itu? Masuk gak dia ke sopan santun? Iya ya, sopan santun. Oke, sudah. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Ada nggak ya? Oke, tidak ada. Berarti jangan terlambat ini masuk gak dia ke disiplin waktu? Iya, betul ya. Di kayak mana menulis disiplin? Disiplin waktu. Berarti Y itu kayak mana? WA tambah K. Tu. T. U. Ada kata? Santun, disiplin waktu. Apa lagi ya? Ini sudah tadi ya. Kerjakan sendiri tugasmu. Berarti kalau kerjakan sendiri tugasmu apa? Harus apa? Berarti dia masuk ke belajar. Iya kan? Belajar. Berarti masuklah itu ke dalam kerjakan sendiri tugasmu. Tidak boleh mencontek ya. Kemudian ada di sini tidak boleh kasar. Tidak boleh berantem. Kalau tidak boleh kasar dan tidak boleh berantem masuk ke mana itu? Masuk gak ke sopan santun? Nanti ya. Masuk gak ke sopan santun itu? Enggak, Bu. Masuk dia ke sopan santun, tidak boleh kasar. Masuk ya. Kemudian tidak boleh berbohong. Itu masuk ke mana ya? Tidak boleh berbohong. Masuk gak itu jujur? Iya, pilihlah. Jujur. Oke, jujur. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berantem. Tadi sudah masuk ke sopan santun juga ya. Kemudian jangan ribut di kelas. Bersihkan kelas. Berarti masuk ke bersihkan kelas. Berarti kebersihan. Harus berpakaian rapi. Berarti dia masuk ke kemana itu? Kebersihan atau kerapian? Kerapian. Berarti kerapian ya. Dan juga ini jangan kasar kepada teman. Tadi masuk ke sopan santun. Siram bunga masuk ke kebersihan ya. Jangan menangis. Ayo jangan menangis. Kemana itu?
bertanya harus dijawab, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sopan santun. Jangan marah. Itu dia masuk ke sini ya. Satu lagi apa ya? Oh iya. Saling menghormati. Oke, jadi tidak boleh saling mengejek, ya kan? Tidak boleh saling membuat temannya menangis. Itu masuk ke menghormati kan? Tidak boleh kasar, masuk juga ke sopan santun. Kemudian kalau masuk ke dalam kelas harus hormat. Oke. Kita baca ya. Kalian ulangi ibu yang baca, boleh? Bisa? 1, saling menghormati. 1, 2 ya. 2, sopan santun. Ya, yang 3, disiplin waktu. 1, 2 ya. Disiplin waktu. 4, perhatian. 5, belajar. 6, jujur. 7, kebersihan. Berani dan aktif. Oke, itulah kesepakatan kita. Tunggu ya. Itulah kesepakatan kita bersama. Kalian mau tidak mengerjakannya? Mau? Mau mengerjakannya? Agar apa? Agar sekolah kita, agar kelas kita dan sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalian juga belajarnya dengan tenang, tidak ada gangguan. Ya kan Yayan? Kalau si Yayan memukul-mukul meja, artinya dia sedang mengganggu orang lain belajar. Jadi harus saling menghargai, saling menghormati. Oke, demikianlah kesepakatan kelas kita, dan Ibu berharap kita semua bisa mengerjakannya, melaksanakannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Saya adalah Sakrab. Nama saya adalah Rasulullah. Saya adalah John Howard dan Guru. Senang ibu guru menyebabkan kami membuat keyakinan kelas. Saya amin kami belajar. Oke. Kami belajar